Sekarang kita masuk bab 1, latar historis dan filosofis dari pesantren. Yang pertama, akar historis pesantren di Nusantara. Jadi pesantren tumbuh dari tradisi keilmuan Islam yang dibawa oleh para ulama dan dai sejak abad ke-13. Nah, ini malah cikal bakalnya di sini abad ke-13. Berarti kalau abad ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sudah 700 tahun ya. Mulai dari cikal bakalnya sampai sekarang budaya pesantren ini sudah 700 tahun. Indonesia belum 100 tahun merdeka kan, tapi pesantren sudah 700 tahun yang lalu. Itu amanah coba. Terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Menurut Zamakhsyari Dover, dalam tradisi pesantren, ini seorang peneliti dari luar negeri yang meneliti dunia pesantren. Studi tentang pandangan hidup kiai ya. Bentuk awal pesantren muncul dari sistem halakoh, pengajian melingkar di masjid-masjid yang kemudian berkembang menjadi lembaga dengan asrama, pondok, masjid, santri, dan kiai sebagai pusat otoritas moral dan keilmuan. Nah, tapi kalau menurut peneliti yang bernama Zamakhsyari Dover yang meneliti pesantren puluhan tahun, itu bentuk awal pesantren itu adalah halakoh atau pengajian-pengajian di masjid-masjid ya. Walaupun nanti ada peneliti lain yang mengatakan itu sebenarnya adalah asrama-asrama yang dulu dibuat oleh para pandita-pandita Hindu atau Buddha atau para resi atau padekan-padepokan. Nah, kita nanti bisa karena bisa kompromi ya mungkin itu juga mengambil dari banyak aspek ya, mungkin kemudian disatukan oleh para ulama zaman dahulu, tapi intinya cikal bakalnya itu sudah dari abad ke-13 ya, berarti sudah sangat lama sekali ya, sambil menyerap budaya-budaya lokal yang baik dipertahankan, kemudian tambah budaya-budaya Islam yang baik itu ditambahkan. Fungsi pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan masyarakat berakhlak, tempat penyemaian nilai-nilai spiritual, dan sarana kaderisasi ulama. Tradisi pesantren menekankan kontinuitas sanad keilmuan, yakni transmisi ilmu dari guru ke murid secara langsung, sebagaimana diwariskan sejak zaman Rasulullah SAW. Ya. Sebab Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, yang kurang lebih terjemahnya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi memang kalau di pesantren itu misalnya kita belajar ilmu, entah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, itu biasanya ada sanadan ya. Sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Jadi misalnya saya belajar ilmu fikih, misalnya saya belajar ilmu kitab Fathul Mu'in. Nah, ini dari mana? Dari guru saya, Kiai Marus Ali misalnya. Kemudian Kiai Marus Ali dari mana? Dari gurunya Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim dari mana ilmunya? Dari gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ilmunya dari mana? Oh, dari Syekh Asyad Banjar dan sebagainya. Nanti diruntut sampai ujung-ujungnya kan Nabi Muhammad ya. Ya walaupun bukan kok Nabi Nabi mengajarkan kitab Fathul Mu'in, enggak, maksudnya kan Nabi kan mengajarkan Al-Qur'an dan hadis ya. Tadi kan dari Al-Quran dan hadis itu kan nanti kan dipahami oleh para ulama kan, kemudian dicetuskanlah kaidah-kaidah dan fikih-fikih praktis ya. Maksudnya dari segi sanad keilmuan menyambung kepada Nabi, tapi bukan dalam bentuk teks Fathul Mu'in, jadi enggak. Kalau hadis misalnya kita belajar hadis Sahih Bukhari, nah itu teks-teks dalam hadis itu kalau diruntut memang sampai kepada Nabi. Tapi kalau selain ilmu hadis, misalnya ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu fikih ya, itu nyambung ke Nabi itu bukan konteksnya, tapi memang sanadnya yang nyambung. Nanti kita di lain video kita bahas masalah ini mungkin, insya Allah. Jadi konsep warasatul anbiya inilah yang menjadi fondasi filosofi pesantren. Santri bukan hanya murid akademik, tetapi juga pewaris nilai-nilai kenabian dalam bentuk adab, amanah, dan cinta ilmu. Nah, jadi memang di pesantren itu masih sangat dipercayai bahwasanya para ulama, para kiai, para ustadz adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi pewaris itu yang mewarisi tentang ilmunya, akhlaknya, dan adabnya.
Tapi mungkin nanti ada yang nggak setuju loh. Nabi kan nggak pernah memperlakukan sahabatnya begini. Nanti kita bisa bahas di lain sesi ya. Nanti kalau kita bahas semua nggak cukup videonya.